apa kabar para pecinta channel Herba Kencana dimanapun berada? Dari barat sampai ke timur, dari utara hingga selatan. Semoga semua selalu sehat bahagia dengan limpahan rizki penuh barokah dan kaya manfaat. Yang sedang mencari sebuah inspirasi sambil nonton YouTube, semoga konten kali ini bisa menjadi literatur ya. Yang minggu depan berencana menikah, ya semoga semua dilancarkan. Ingat, jika sedang dalam masalah, jangan gunakan jalan pintas untuk menyelesaikannya ya kerabat. Seperti biasa kita bertemu di channel kesayangan kita, Herba Kencana, yang akan selalu memberikan info-info menarik, unik, dan edukatif. Yang belum subscribe, ayo dong buruan subscribe. Kemudian kasih jempol ke atas ya. Terus aktifkan tanda lonceng supaya kerabat Herba Kencana selalu dapat kabar terbaru dari kami. Jangan lupa juga selalu berikan komentar terbaik di kolom yang tersedia. Cus, langsung aja kita bahas info unik kita hari ini. Dan kita akan hadirkan masih selalu dengan hitungan 9, yang kali ini kerabat mengenai 9 kebiasaan orang Indonesia yang dianggap unik oleh orang asing. Kira-kira apa aja ya? Nah, kerabat Herba Kencana, Indonesia dikenal dengan kekayaan alamnya. Bagaimana tidak, Indonesia memiliki ribuan pulau yang dilengkapi dengan begitu banyak sumber daya alam. Tak hanya kekayaan alam, Indonesia juga terkenal dengan keberagamannya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik, atau tepatnya nih 1.340 suku bangsa. Ini menurut sensus BPS yang dilakukan pada tahun 2010 yang lalu. Indonesia juga kerap menjadi sorotan dunia lain lantaran banyak hal-hal unik di dalamnya, baik yang dimiliki alamnya maupun hal-hal yang kerap dilakukan oleh warga Indonesia yang tidak pernah mereka lakukan atau mereka temukan di negaranya. Seperti apa kebiasaan-kebiasaan unik orang Indonesia yang dianggap aneh oleh orang lain? Yuk, langsung aja simak di sini. Yang ke-1, mandi 2 kali sehari. Banyak beberapa wilayah di Indonesia yang mengalami 2 musim yang sangat ekstrim, yaitu kekeringan saat musim kemarau dan banjir di musim hujan. Lantaran cuaca ini, mayoritas orang Indonesia mandi 2 kali dalam sehari nih, seperti pagi dan sore atau pagi dan malam hari. Sedangkan hal ini tidak pernah dilakukan oleh orang asing. Mereka bahkan mandi dalam 2 atau 3 hari sekali. Bayangkan ya, kalau diterapkan di Indonesia gimana nih? Oh, hell no! Urutan kedua, nyeker. Kerabat Herba Kencana, di beberapa wilayah di luar ibu kota, banyak orang yang kemana-mana bertelanjang kaki atau dengan istilah yang sering kita bilang nyeker. Terlebih lagi bagi saudara-saudara kita yang tinggal di pedesaan, bertelanjang kaki sambil menempuh jarak yang cukup jauh merupakan hal biasa bagi mereka. Lanjut urutan ketiga, berdagang di trotoar. Di negara-negara lain selain Indonesia, trotoar umumnya digunakan oleh para pedestrian berlalu lalang. Namun kalau di Indonesia sudah menjadi pemandangan yang biasa kalau melihat trotoar digunakan oleh pedagang kaki lima berjualan atau menjadi tempat parkir. Hayo, siapa di sini yang menjadi pelaku berjualan di atas trotoar? Nggak boleh ya. Kemudian yang keempat, sampah berserakan di jalanan. Sudah menjadi hal yang lumrah melihat sampah berserakan di pinggir jalan atau di sungai di kota-kota di Indonesia. Ini tentu karena minimnya rasa peduli pada lingkungan yang membuat banyak warga ini seenaknya membuang sampah di jalanan. Ini ternyata menjadi hal yang sangat aneh bagi beberapa orang asing. Jadi mulai hari ini, yuk hindari membuang sampah sembarangan. Yang kelima, menyeberang jalan seenaknya. Mungkin menjadi hal yang mengagetkan bagi orang asing ketika menyeberang di jalanan di ibu kota. Banyak orang yang menyeberang jalan di tempat-tempat yang dilarang, bahkan membahayakan. Berikutnya yang keenam, ada ojek payung. Kerabat Herba Kencana,
Orang-orang Indonesia ini memang kreatif sekali. Apa aja bisa dijadikan sumber penghasilan. Di Indonesia, yang diojekin bukan hanya motor untuk transportasi. Ketika hujan tiba, saatnya ojek payung beraksi. Dengan bantuan mereka, orang-orang yang nggak bawa payung pun selamat dari terjangan hujan. Bahkan, mereka rela loh untuk basah-basahan. Selanjutnya urutan ke-7, dangdut, ayo digoyang. Seni musik fast pitch yang dibuat khusus untuk digoyang ini merupakan aliran musik khas Indonesia. Genrenya terbawa dengan pengaruh musik-musik dari India, Arab, dan juga Melayu. Selain karena musiknya, dangdut juga disukai karena tariannya yang tergolong panas. Selain itu, dangdut juga tampaknya merupakan pertunjukan seni yang sudah wajib ada pada sebagian besar pernikahan dan pesta di Indonesia. Negara mana sih yang musik asalnya begitu mendarah daging? Yang ke-8, perang gerilya remaja. Unik namun miris. Dari usia SD sampai SMA, nggak sedikit tunas bangsa yang terlibat perkelahian atau tawuran. Biasanya, perseteruan hanya dipicu hal-hal kecil seperti saling mengejek. Namun, seiring memanasnya situasi, remaja Indonesia yang agresinya tinggi biasanya langsung menjadi gudang senjata tajam. Dari rantai bergerigi, pisau parang, gergaji, dan tongkat besi yang diasah untuk menaklukkan kelompok musuh. Kocaknya, terlepas dari banyaknya senjata yang dimiliki, banyak yang masih takut akan senjata-senjata tersebut. Biasanya kalau remaja sedang tawuran, nggak jarang kita mendapat satu kelompok menyerang lebih dahulu, mengejar, berhenti, kemudian lari terbirit-birit. Mengapa? Karena kelompok lain juga melakukan hal yang sama dengan lebih banyak orang. Bolak-balik sampai kiamat atau sampai polisi datang. Ada-ada aja anak-anak bandel ini. Jangan pada tawuran lagi ya. Dan urutan yang ke-9, obat herbal. Banyak orang Indonesia yang masih meyakini khasiat jamu sebagai penyembuh penyakit. Alih-alih pergi ke dokter, tidak jarang mereka justru memilih pengobatan tradisional untuk menyembuhkan penyakit yang dialami. Bagi masyarakat Indonesia, jamu atau ramuan obat tradisional sebenarnya bukan hal yang baru. Ramuan dari tumbuhan itu telah digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan dan dirasakan khasiatnya. Kepercayaan masyarakat pada obat herbal juga terus meningkat. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2007, masyarakat yang memilih mengobati diri sendiri dengan obat tradisional mencapai 28,69%, meningkat dalam waktu 7 tahun dari yang semula hanya 15,2%. Bahkan, menurut data riset Kesehatan Dasar 2010, sekitar 93% masyarakat yang pernah minum jamu menyatakan bahwa minum jamu memberikan manfaat bagi tubuh. Tidak heran jika penjualan jamu dan obat herbal di Indonesia sekarang ini terus melesat. Menurut Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia, pada tahun 2011 ini penjualan jamu di Indonesia mencapai 12 triliun rupiah. Wow, cukup fantastis ya kerabat. Nah, kerabat Herba Kencana, yang perlu dipahami adalah bahwa jamu merupakan ramuan yang sifatnya empiris atau kebiasaan yang diturunkan dari tahun ke tahun, namun juga memiliki bukti dalam hal khasiat. Sementara obat herbal terstandar adalah bahan jamu yang telah diuji secara ilmiah keamanan dan khasiatnya, yang kemudian diolah dengan menggunakan teknologi modern. Seperti halnya produk-produk Herba Kencana. Dari 4 produk yang terdiri dari probiohit, Samprohit, Firquin, dan Hitpromen, kesemuanya diramu menggunakan bahan alami herbal yang diformulasikan dengan baik sehingga dari komponen bahan yang ada di dalamnya bisa saling bersinergi dan akhirnya memberikan manfaat baik bagi tubuh kita. Nah, sampai di sini dulu info unik, menarik, dan edukatif kita di channel Herba Kencana. Jangan lupa tetap nantikan info-info lain berikutnya.